Matematika saat SMA part 107. Halo? Apa? Baik-baik, saya akan segera ke sana. Sambungan telepon segera terputus. Mamanya tak bisa berdiri dengan kokoh. Dirinya benar-benar tak habis pikir. Bunga pun berjalan menghampirinya untuk bertanya. "Ma, telepon dari siapa?" Masih dengan tangannya memegang gelas. Dari rumah sakit. "Berkecelakaan sayang," jelasnya terbata-bata. Gelas yang berada di tangannya terlepas begitu saja ke lantai. Mamanya terkejut melihat tingkah anaknya. Bunga menangis belum mendengar kabar itu. Bahkan dirinya tak bisa lagi berdiri, hingga tubuhnya ia jatuhkan ke lantai. Bunga berserta keluarga besarnya datang ke rumah sakit yang diberitahukan. Mereka telah berkumpul di depan pintu ruang UGD. Bunga terus saja bolak-balik di depan pintu, menunggu dokter datang. Pintu UGD dibuka. Bunga langsung berjalan menghampiri. "Bagaimana keadaan suami saya, Dok?" "Alhamdulillah tidak terlalu buruk. Sekarang ini dia hanya sedang mengalami koma dan ada sedikit guncangan di kepalanya yang menyebabkan dia akan mengalami amnesia." Jelas dokter membuat tangannya Bunga menutup mulut karena terkejut. "Kok koma? Amnesia? Apakah akan berlangsung lama, Dok?" Tanyanya kembali. "Tidak, amnesia yang dialami pasien tidak terlalu berat, hanya sebentar. Namun jangan terlalu dipaksakan dirinya untuk mengingat. Ingatkan saja secara perlahan-lahan," jawabnya. "Terima kasih, Dok." "Sama-sama." Dokter yang menangani Boy segera pergi meninggalkan mereka semua. Pikirannya berkecamuk karena kejadian itu. Ia benar-benar menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian yang menimpa suaminya. Karena keegoisannya yang tinggi, karena tingkah lakunya yang dan masih banyak lagi. Dirinya pun kembali menangis. Sudah seminggu Boy dirawat. Kapan dia akan sadar? Dokter mengatakan bahwa beberapa keluarganya boleh menjenguk. Dan hari itu Bunga kembali ke rumah sakit. Pintu terbuka. "Assalamualaikum, Boy. Aku datang lagi," ujarnya tersenyum paksa. Bunga berjalan menghampiri, kemudian segera berdiri di samping ranjang. Ia menatapnya dengan dekat. Tubuhnya yang lemah penuh dengan berbagai alat, kepalanya yang diperban membuat dirinya menangis lagi. "Boy, maafkan aku. Tolong kembali. Jangan tinggalkan aku," batin Bunga. Setelah selesai sholat, ia tidur di sofa. Mungkin ia harus menemaninya sampai malam seperti biasa. Walau sebenarnya keadaan tubuhnya tidak baik. Bunga segera benar-benar tertidur sangat pulas. Subscribe dulu ya. "Boy, jangan pergi. Jangan, Boy." Nafasnya tercekat tak berdaya. Tubuhnya menegang lalu berusaha mengatur nafasnya. Keringatnya sangat banyak. Ia menyeka keringatnya kemudian menatap ke arah ranjang tempat Boy berada. Mimpi itu membuatnya dirinya terbangun. Ia beranjak dari tempat kemudian berjalan mendekat. Terdengar pintu terbuka. Bunga mengalihkan pandangannya ke arah pintu, melihat Mama dan Mami mertuanya datang. "Bunga, Mama bawain kamu makanan. Kamu itu selalu saja lupa untuk makan." Ia meletakkannya di atas meja. Mereka berdua menatap ke arah Boy dengan sendu. "Kapan kamu akan bangun, Nak? Jangan pergi terlebih dahulu," ucap maminya Boy. Mereka bertiga sangat terkejut ketika ada sebuah pergerakan di tangan Boy. Tangan itu benar-benar bergerak. "Ma, Mi." Boy sudah sadar. Dengan cepat mamanya keluar dari kamar untuk mencari dokter. Sang mami meluk Bunga dengan erat. "Alhamdulillah sayang, alhamdulillah." Ia juga ikut terharu. Bunga segera memegang tangannya dengan lembut. "Boy, kamu bisa mendengarkan aku. Aku minta maaf padamu karena keegoisanku. Maafkan aku sangat menyesal," ujarnya penuh kesedihan. Dokter segera masuk ke dalam dan menyuruh kami keluar dari kamar. Aku masih menggenggam tangannya dengan erat sampai Mama melepaskan tanganku dan aku pergi keluar. Dirinya terus memanjatkan doa agar suaminya baik-baik saja. Bolak-balik ke sana kemari terus khawatir.
Orang tuanya juga jadi khawatir karena Bunga terlalu mengkhawatirkan suaminya selama ini. Tak lama dokter keluar. Dokter, bagaimana keadaan suami saya? Apa dia baik-baik saja? Suami ibu sudah mulai sadar, tetapi disarankan untuk memperbanyak istirahat. Dan ingat, jangan terlalu memaksakan untuk mengingat, tegasnya. Baik dokter, apakah kami sudah bisa melihatnya? Tentu saja. Tanpa ragu Bunga masuk dalam kamar karena tak sabar ingin menemui suaminya. Bunga berlari ke arahnya. Boy masih berbaring namun matanya sudah terbuka. Tak bisa dibendung lagi kebahagiaan itu. Bunga menangis terseduh-seduh melihat suaminya benar-benar sadar. Boy, aku kira kamu... Maafkan aku. Ia kembali menggenggam tangannya dengan sangat erat. Siapa dia? Apa dia temanku? Sahabat? Atau kakakku? Lalu siapa aku? Namaku? Rumah? Di mana ini? Batin Boy. Banyak sekali pertanyaan keluar dari pikiran Boy. Matanya juga terus berjelajah ke sana kemari memperhatikan sekitar. Ia hanya ingin tahu mengapa dirinya berada di rumah sakit. Dokter sudah melepaskan beberapa alat yang terpasang di tubuhnya. Sekarang hanya ada infusan yang tertanam di pergelangan tangan. Boy, apa kamu sudah lebih baik? Apa ada yang sakit di bagian tubuh lain? Atau kamu butuh sesuatu? Benar-benar pertanyaan yang banyak sekali ketika Bunga lontarkan. Apa? Namaku Boy. Pertanyaan balik itu membuat Bunga dan kedua orang tuanya tersentak. Itu nama panggilan kamu. Nama panjangnya adalah Boy Yasin Utama. Dan yang ada di samping kiriku adalah mami kamu. Dan di samping kiri mamaku dan juga adalah mama kamu karena kita sudah menikah. Jelasnya sambil senyum lebar. Boy terbelalak karena terkejut. Menikah? Benarkah? Bunga menunjukkan cincin yang terpasang di jari manis sebelah kirinya. Benar sekali. Namaku Bunga Angelia, istrimu. Iya Boy, ucap sang mami sambil mengangguk membenarkan ucapan Bunga. Seingatku, aku bersama dengan wanita cantik dan juga seksi yang terlihat dekat denganku. Bukan wanita yang berada di sebelahku ini. Wanita itu kalau tidak salah adalah Rita, batin Boy. Dia mengerang kesakitan, lalu memegang kepalanya. Dia merasakan sakit yang sedikit berlebih. Boy, Kak, kamu kenapa? Bunga sangat panik. Dia segera menggeleng kemudian mengatur nafasnya. Tidak apa-apa. Jangan kamu ingat masa lalu dulu. Kamu perlu istirahat yang total. Aku mohon. Pinta Bunga. Boy pun melirik ke arahnya kemudian mengangguk kecil. Bunga tersenyum kecil ke arahnya.